Sebagai salah satu bentuk komitmen dari pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, pemerintah saat ini menerapkan perangkat untuk mengukur literasi dan juga keterampilan digital. Dan di tahun 2022 ini, pemerintah mengembangkan yang disebut Indeks Masyarakat Digital melalui pengukuran literasi dan juga keterampilan digital tersebut. Lantas seperti apa implementasinya dan juga sejauh mana Indeks Masyarakat Digital, terutama untuk masyarakat yang ada di Provinsi Jawa Timur? Saya akan mengajak Anda berbincang di Zona Inspirasi bersama saya, Diana Dwika. Baik, dan saat ini saya akan memperkenalkan narasumber yang sudah hadir bersama saya. Yang pertama adalah Dr. Said Mirza Pahlavi, Master of Engineering. Beliau adalah Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pak Mirza, halo, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah Mbak Diana. Terima kasih banyak atas waktunya untuk kami Pak di sini. Ya, sama-sama, terima kasih Mbak. Baik, dan selanjutnya di samping saya ada Bapak Adi Karyono. Beliau adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur. Pak Adi, apa kabar Pak Adi? Kabar baik Mbak Diana. Terima kasih banyak sudah diperkenankan untuk berbincang-bincang di kantor Gubernur Provinsi Jawa Timur Pak. Ya, ini asri sekali Pak. Selamat datang di kantor gedung utama ini, kantor Gubernur Provinsi Jawa Timur, dan ini merupakan heritage ya, peninggalan bersejarah. Tentu kita touch up untuk menjadi kantor yang nyaman seperti itu. Iya, baik. Kita akan berbincang tentang indeks masyarakat digital, tapi sebelum lebih jauh membahas tentang itu, bolehkah kita menyamakan persepsi dulu bersama pemirsa kita di rumah? Sebenarnya apa yang dimaksud dengan masyarakat digital? Silakan Pak Mirza. Masyarakat itu kan sekumpulan individu ya yang hidup bersama lah di wilayah tertentu. Nah, mereka berinteraksi ya, melakukan kegiatan sehari-hari ya, hampir semua berbasis digital, Mbak. Belanja, belajar gitu ya, bahkan berjualan gitu ya, mendapatkan informasi, itu hampir semua dengan digital. Nah, untuk mendukung masyarakat tersebut tentu perlu infrastruktur yang memadai, Mbak ya. Mereka perlu akses internet misalnya gitu ya. Kemudian juga perlu kemampuan mereka ya, pengetahuan serta kemampuan skill digital mereka juga harus bagus gitu ya. Dan juga tentu infrastruktur lainnya terkait dengan ekosistem pembelajaran, universitas, sekolah yang terkait IT juga harus siap di sana gitu. Jadi memang digital skill ini sudah menjadi sesuatu yang tidak bisa dielakkan lagi ya Pak ya? Betul, harus ya. Dimiliki oleh seluruh masyarakat ya, di Indonesia. Terutama setelah COVID-19 ya. Kita harus dipaksa untuk melaksanakan kegiatan berbasis digital gitu ya. Tapi kalau kita berbicara nih implementasinya di Jawa Timur nih ya Pak, di wilayahnya Pak Adi begitu ya. Jawa Timur ini luar biasa loh Pak Mirza. Karena kalau dari sisi pencapaian ekonomi gitu ya, peningkatan perekonomian di sini ini di atas rata-rata juga. Kemudian investasi juga di atas rata-rata nasional gitu. Tapi satu hal Pak, seperti yang saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Bu Gubernur gitu ya. Untuk pelaku usaha, kemudian untuk jalannya pemerintahan begitu, SDM-nya semuanya harus sistematik dan juga harus digital. Nah, ini upaya-upaya yang dilakukan seperti apa, Pak? Ya, baik, terkait dengan masyarakat digital ini sebetulnya sesuai dengan program kerja pemerintah ya Provinsi Jawa Timur, yaitu Nawabakti Satya yang keempat, itu Jatim Akses, bahwa masyarakat harus bisa memperoleh haknya untuk mengakses semua hal, termasuk bagaimana teknologi informasi dan komunikasinya. Nah, terkait dan itu sebetulnya kami sudah melakukan upaya-upaya. Yang pertama terkait dengan digital skill-nya. Semua masyarakat harus memperoleh kemampuan memperoleh informasi dan teknologinya melalui balai-balai pelatihan yang dilakukan oleh masing-masing dinas tenaga kerja. Kemudian juga karena kita backbone-nya adalah UMKM ya. Tadi pertumbuhan ekonomi bagus karena UMKM kita 9,7 juta itu adalah dari UMKM. Kita mengarahkan bagaimana pelatihan untuk UMKM yang berbasis digital. Marketing digital, bagaimana mendekatkan kita dengan pasar ekspor kita dengan digital dan marketplace-nya. Dan juga pengembangan potensi-potensi seperti Pak Mirza sampaikan, yaitu untuk anak muda yang milenial juga diberikan kemampuan informasi digital dan teknologinya melalui Millennial Job Center yang kita buka di semua Bakolwil dan dinas-dinas. Dan berikutnya semua layanan publik, tadi Bu Gubernur menyatakan bahwa semua harus sistemik dan digital ya. Jadi kami sudah melakukan upaya sekuat tenaga untuk seluruh layanan publik itu harus berbasis digital.
aplikasi dengan satu genggaman. Demikian juga dengan transportasi kita, dengan Transjatim kita sudah menggunakan aplikasi dari mulai pemesanan, pembayaran, tempat duduk, dan juga yang menggunakan virtual account. Kita semua. Luar biasa sekali ya Pak, terobosan-terobosan dan juga strateginya untuk supaya masyarakat di Jawa Timur ini lebih melek digital begitu. Tapi pemirsa, ini apa sih yang menjadi tujuan sehingga masyarakat digital ini perlu diukur menjadi indeks masyarakat digital, Pak? Oh ya, ini ada survei Mbak sebenarnya dari World Bank ya tahun 2016. Laporan mereka menyatakan bahwa Indonesia dalam rentang waktu 2015 sampai 2030 itu membutuhkan sekitar 9 juta pekerja ya, semi terampil dan terampil di sektor digital. Nah, kalau kita hitung per tahun itu sekitar 600.000 orang itu harus kita siapkan gitu. Nah, untuk penyiapan tersebut tentu kita perlu membuat pemetaan ya, kondisi sekarang sejauh mana masyarakat Indonesia sudah mencapai kompetensi digitalnya, dan ini tentu berbeda di masing-masing kabupaten kota gitu ya, karena ada kondisi budaya, kondisi pendidikan di sana gitu ya kan, ini akan berbeda-beda sehingga penanganannya juga akan berbeda-beda untuk mencapai masyarakat digital yang diinginkan. Oleh karena itu kita perlu ya, alhamdulillah pada tahun ini Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah melaksanakan pengukuran indeks tersebut sampai ke level kabupaten kota, Mbak. Bagaimana untuk mempersempit gap tersebut, Pak? Baik gap untuk pemahaman masyarakat digital di kota, di desa, baik secara usia. Karena kalau Gen Z, Gen milenial itu rasanya mereka sudah lebih aware begitu ya tentang digitalisasi. Ini bagaimana untuk mempersempit gap itu? Kalau bicara Jawa Timur ini provinsi yang paling banyak kabupaten kotanya. Ada 38 kabupaten kota dan tentu disparitasnya beragam ya, antara Madura dengan Surabaya pasti berbeda. Oleh karena itu pasti masyarakat yang di perkotaan mungkin mudah sekali untuk kita bisa melakukan digitalisasi ya. Dan bagaimana gap itu bisa kita lakukan untuk dipersempit? Pertama tentu dengan program kerja. Yang pertama sebetulnya kita meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan, pelatihan yang sifatnya vokasi, baik oleh BLK, SMA, Politeknik, yang mengarah kepada semuanya untuk berbasis digital. Yang kedua, bagaimana sektor-sektor prioritas ya, seperti manufaktur, agribisnis, ya, ekonomi digital, itu bisa dilakukan semua pelatihan dengan standar kompetensi yang sama, sehingga mereka akan bisa sama memperoleh kesempatannya untuk bisa digital. Yang berikutnya, bagaimana membuat SOP, standar-standar pelayanan yang bisa dengan digital. Itu pasti ya pelatihan kerja yang sangat intensif dari semua pihak, program-program dari dinas-dinas yang terkait itu kita lakukan dengan seluruh kabupaten kota. Kabupaten kota yang paling sulit mungkin kita akan bantu dengan bantuan dari program-program di provinsi seperti itu. Kita juga meningkatkan layanan ya di bakorwil ya wilayah kita, di dinas-dinas yang UPT yang terbawah, kita membuat semacam Isjapa Super Koridor ya, suatu media untuk bisa memberikan masukan, memberikan keterampilan digital juga untuk Millennial Job Center juga memberikan pelatihan untuk digital untuk anak muda. Baik Pak, ini pasti kita juga ingin mengetahui ini layanan-layanan digital yang saat ini digagas oleh Pemprov Jawa Timur, dan juga ke pemirsa ini kira-kira apa saja yang menjadi indeks atau penyusun indeks masyarakat digital. Kita akan bahas di segmen selanjutnya, dan saudara jangan kemana-mana karena Zona Inspirasi akan segera kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Baik, terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Zona Inspirasi, masih di kantor Gubernur Provinsi Jawa Timur, dan kita masih membahas tentang indeks masyarakat digital. Melanjutkan perbincangan kita Pak, ke pemirsa terlebih dahulu, pastinya masyarakat juga ingin mengetahui sebenarnya apa saja ya Pak komponen-komponen yang menjadi penyusun dari indeks masyarakat digital ini Pak? Ya, ada 4 komponen Pak yang kita sebut dengan pilar gitu ya. Jadi pilar pertama adalah terkait dengan infrastruktur dan ekosistem. Nah, infrastruktur itu menggambarkan sejauh mana masyarakat atau penduduk setempat ya, mereka telah mengakses dan mengadopsi teknologi digital. Sedangkan ekosistem ini terkait dengan ekosistem pendidikan yang ada di sana, gitu ya. Misalnya fakultas atau universitas terkait dengan TIK ada seberapa banyak lulusan yang ada di sana, gitu. Nah,
Untuk pilar yang kedua itu adalah terkait dengan keterampilan. Ya. Nah, keterampilan ini meliputi seberapa bisa mereka dalam hal berkolaborasi, berkomunikasi dengan menggunakan teknologi informasi. Ya, kemudian seberapa bisa mereka menggunakan TIK dalam rangka mencari informasi yang dibutuhkan, dalam rangka mengelola, menyimpan, gitu ya, menghapus, memfilter informasi yang tidak perlu, dan seberapa bisa mereka tentu saja membuat informasi tersebut aman, gitu ya, menjaga kerahasiaan data pribadi dan seterusnya, gitu. Itu pilar kedua. Nah, pilar ketiga itu adalah terkait dengan pemberdayaan. Pemberdayaan maknanya adalah masyarakat tersebut dengan teknologi digital mereka mampu meningkatkan perekonomian mereka. Jadi lebih berdaya lah gitu istilahnya, gitu ya. Dan mereka paham dan mampu menggunakan misalnya pembayaran secara digital, gitu ya, atau juga platform digital yang sudah ada, ya. Kemudian pembelajaran e-learning itu juga secara digital dilakukan, seberapa mampu mereka. Itu pilar ketiga. Kemudian pilar terakhir itu adalah terkait dengan pekerjaan, ya. Ini memperlihatkan kemampuan memenuhi kebutuhan. Jadi supply dan demand, ya. Ini melihat seberapa mampu masyarakat setempat, ya, termasuk pemerintah setempat, menyediakan atau memenuhi kebutuhan tenaga kerja di bidang sektor digital yang dibutuhkan di sana, gitu. Itu 4 pilar, Mbak. Iya, kalau tentang pekerjaan ini memang sangat penting sekali ya Pak, karena kalau kita merujuk dari data McKinsey di tahun 2019, diperkirakan di tahun 2030 ini akan ada 23 juta, ini kurang lebih ya, pekerjaan yang akhirnya tergeser betul. karena otomatisasi begitu. Nah, kalau di Jawa Timur sendiri nih Pak, tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Mirza, ada supply, ada demand tenaga kerja yang bisa pegang kendali begitu ya terhadap digitalisasi begitu. Bagaimana untuk memenuhi demand-nya, Pak? Ya, yang pertama bahwa kita ini ada 22,87 juta jiwa ya pekerja ya angkatan kerja di tahun 2022 ini. Dan kita punya proyeksi di tahun ini sebetulnya butuh 1,23 juta orang yang punya talenta digital, dan tahun depan lebih banyak lagi 1,49 juta talenta digital yang kita cetak. Oleh karena itu ini masih ada kekurangan, ada gap tadi. Maka kita berupaya untuk pertama tadi mengembangkan lebih banyak ya sekolah-sekolah politeknik maupun SMK untuk pengembangan digital. Yang kedua, bagaimana meningkatkan kursus atau pelatihan bagi pekerja untuk bisa digital. Kemudian juga ada rekrutmen ya, dari mulai formasi yang ada di ASN maupun P3K, dan juga tentu di swasta untuk bisa merekrut lebih banyak lagi yang lulusan dari IT atau digital seperti itu. Saya kira Jawa Timur sedang berupaya untuk mengejar ketinggalan itu. Tapi kalau kita berbicara tentang indeks literasi digitalnya di Jawa Timur sendiri bagaimana ya, nih Pak? Alhamdulillah tahun ini kita di 3,55 itu lebih dari nasional ya. Nasional di 3,49 ya, Pak Mirza, ya? Dan itu bergerak cepat dari tahun lalu 3,11. Berarti memang dalam 3 tahun ini memang sudah bekerja dengan baik. Semua apa yang disebut pilar-pilar dari untuk talenta digital salah satunya itu bisa dilaksanakan dengan baik oleh Jawa Timur, baik peningkatan kualitas SDM di bidang teknologi informasi maupun penyediaan layanan publik yang berbasis digital, dan juga kita menyediakan bagaimana proteksi untuk yang masyarakat terhadap efek-efek dari digital, yaitu misalnya untuk Jatim Hawk Alert, kemudian membelajarkan masyarakat terkait dengan bahaya-bahaya informasi dan sebagainya. Itu sosialisasi dan edukasinya semakin masif seperti itu. Baik, Pak, ini bagaimana cara mengukur indeks masyarakat digital ini, Pak? Ini memang sedikit agak teknis, Mbak. Ya, jadi 4 pilar tadi, gitu ya, infrastruktur, ekosistem, keterampilan, pemberdayaan, serta pekerjaan, itu kita tuangkan dalam pertanyaan-pertanyaan, Mbak. Disebut dengan kuesioner, gitu ya, istilah teknisnya. Jadi bertanya untuk mengukur, gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan tadi itu kami kami lakukan survei, kami tanyakan kepada 2 jenis responden.
sebanyak 16.640 individu yang berusia rentang usianya adalah 13 sampai 64 tahun. Kemudian responden yang jenis kedua ada 9.601 industri kecil, ya mikro, kecil, menengah, besar, sedang. Itu kami ambil sampel seluruh Indonesia sampai dengan level 514 kabupaten kota. Dan kami survei mereka dengan menggunakan komputer gitu ya, istilah teknisnya CAPI, Computer Aided Personal Interviewing. Jadi ada interviewer yang datang bertanya, dicatat di komputer gitu, sehingga hasilnya diharapkan lebih akurat gitu, Mbak. Tapi kenapa ya Pak survei atau ya pengukuran indeks masyarakat digital ini begitu penting Pak? Apa yang menjadi goals akhirnya Pak atau tujuan besarnya di sini Pak? Ya, tadi di sesi pertama kita sudah diskusi, kita perlu memetakan terlebih dahulu kondisi saat ini ya masyarakat digital di masing-masing daerah itu seperti apa. Sehingga dengan mengetahui kondisi terkini saat ini, tentu program-program kerja untuk meningkatkan kompetensi masyarakat di wilayah tersebut itu akan lebih terarah, ya karena masing-masing wilayah akan berbeda gitu, Mbak. Baik, ya. Baik, kita masih akan membahas lagi Pak tentang indeks masyarakat digital di segmen selanjutnya. Dan saudara jangan kemana-mana, Zona Inspirasi akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Baik, terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Zona Inspirasi dan kita masih membahas tentang indeks masyarakat digital masih bersama dengan narasumber kita. Pak Mirza melanjutkan perbincangan kita Pak, boleh dijabarkan ini peran Kominfo Pak untuk bisa membangun masyarakat digital sejauh ini apa saja yang sudah dilakukan Pak? Ya, jadi kita itu untuk setiap pilar itu kita berperan, Mbak. Jadi ya, pilar pertama kan itu terkait infrastruktur, gitu ya. Nah itu melibatkan pembangunan BTS, gitu ya, termasuk palaparing, gitu ya, untuk memudahkan komunikasi ya, dan informasi mengalir, gitu ya. Kemudian pada pilar kedua itu terkait dengan keterampilan. Ya, kami memiliki pelatihan-pelatihan, ya. Untuk meningkatkan keterampilan dari berbagai segmen masyarakat, ya masyarakat umum, kemudian pekerja di industri, ya kemudian sampai ke level pimpinan gitu. Jadi kita sudah membuat strategi dan melaksanakannya dengan target tahun ini sebanyak 200.000 orang. Ya. Termasuk di situ adalah pilar pemberdayaan. Nah, kalau pilar pemberdayaan, kita di Kementerian Kominfo itu memiliki program terkait dengan pembangunan startup, gitu ya, memberdayakan startup. Bisa startup naik kelas, gitu ya, dan juga ada 1.000 startup juga kita program pelatihan kita lakukan. Ada juga namanya Digital Entrepreneurship Academy. Ini tadi yang Pak Adi sampaikan ya, terkait dengan bagaimana meningkatkan keterampilan digital para UMKM. Yang selama ini mereka mungkin ya berjualan secara toko fisik gitu ya, kita tingkatkan keterampilan dan pengetahuan digital mereka sehingga mereka bisa go digital ya, mendapatkan banyak order atau klien gitu ya, selain juga di toko fisiknya. Dan yang terakhir adalah terkait dengan supply dan demand pekerjaan. Nah kami di Kementerian Kominfo juga mengelola pasca pelatihan. Jadi orang-orang yang telah ikut pelatihan program yang tadi saya sebutkan, itu kita arahkan kemampuan mereka agar lebih memudahkan mereka untuk mencari pekerjaan terkait digital, pekerjaan di sektor digital gitu loh Mbak. Kami memiliki ya aplikasi nanti akan di-improve ya, namanya deploy, kita akan launching tanggal 20. Dan juga akan ada launching terkait dengan aplikasi yang kami sebut deploy tadi, ya itu untuk mendukung pilar keempat. Ya, yang pasti ini diharapkan program-programnya sudah cukup banyak, cukup signifikan, tapi masyarakat juga seharusnya sadar begitu ya Pak ya, dan juga tertarik untuk mengikuti program-program yang sudah disediakan oleh pemerintah ini. Karena seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Adi, sudah terbukti UMKM dilatih secara digital, ternyata perekonomian di daerah saja meningkat begitu ya Pak ya. Nah, lantas kalau arah kebijakan selanjutnya nih Pak, strategi ke depan di tahun mendatang seperti apa untuk bisa meningkatkan talenta-talenta digital Pak? Ya, ini menjadi prioritas kami bahwa sama dengan tahun ini, maka kita akan meningkatkan coverage ya, dan juga kualitasnya di tahun
depan. Untuk peningkatan kapasitas ya TIK untuk aparatur sendiri, kita punya PPSDM yang akan tetap melatih secara diklat fungsional maupun diklat teknis terkait dengan tenaga-tenaga digital. Yang kedua, Dinas Kominfo kita maksimalkan nanti untuk BIMTEK ya, tata kelola tentang informasi, kemudian pembuatan aplikasi dan keamanan informasi. Dan berikutnya kami mengakses nih kerjasama yang dibuat oleh Kominfo ya, untuk bisa juga melatih ya digital talent ya yang sangat diperlukan. Mungkin ya dalam hal ini kita akan diperbanyak untuk tahun depannya, dan kami akan sharing untuk budget bagaimana peningkatan jumlah maupun sarana prasarananya. Kemudian yang kedua, untuk masyarakat sendiri ya, bagaimana kapasitas TIK masyarakat bisa juga meningkat tahun depan. Kita akan maksimalkan bagaimana masing-masing ya dari OPD atau dinas-dinas. Yang pertama di Biro Perekonomian kita punya Millennial Job Center, akan kita perbanyak jumlah coverage-nya akan dilatih untuk digital. Kemudian Dinas Kominfo juga demikian, workshop seminar terkait dengan TIK. Kemudian juga di Disperinta kita punya Information Technology Center, itu juga akan memberikan pelatihan-pelatihan tertentu terkait dengan digital untuk masyarakat terutama pekerja. Nah, yang paling penting adalah kita akan memperbanyak jumlah pelatihan digital untuk masyarakat yang UMKM, dan ini kerjasama sudah mulai banyak nih, kerjasama dengan internasional yang tertarik bahwa memang masyarakat Jawa Timur dengan UMKM-nya luar biasa mendongkrak pertumbuhan ekonomi, maka ini menjadi penting ya. Kemudian tentu di Snakertrans itu memang ya tugasnya BLK itu untuk menciptakan bagaimana pekerja dengan talenta digital itu bisa dibuat, dan itu dengan kompetensi yang lebih tinggi. Dan tentu kebijakan kami di Dinas Pendidikan, karena kami bertanggung jawab dengan SMA, SMK, maka juga akan masukkan untuk kompetensi di pelajar itu untuk lebih banyak muatan dari digital. Lantas bagaimana nih peran Kominfo untuk mendukung program-program strategis yang tadi disampaikan oleh Pak Adi, Pak, di Jawa Timur? Ya, dari data yang kami punyai, Mbak, itu sekitar 27.000 ya. Tahun ini kita sudah lakukan pelatihan ya, tadi di berbagai lapisan masyarakat. 27.000 itu di Jawa Timur ya, Jawa Pak? Timur saja ya. Dari total target 200.000 yang kami canangkan gitu ya. Pelatihan itu tadi meliputi namanya Digital Entrepreneurship Academy, itu khusus untuk UMKM. Kemudian ada lagi pelatihan Professional Academy, itu khusus untuk para pekerja yang sedang bekerja di industri gitu ya. Kemudian tadi Pak Adi sampaikan untuk SMK, SMA ya, itu kami juga punya pelatihan untuk lulusan SMA, SMK yang belum mendapat kerja gitu ya. Nah, ini disebut dengan VSGA, itu untuk lulusan SMK ya, Vocational School Academy gitu ya. Nah, ini berbagai jenjang pelatihan kita berikan ke berbagai karakteristik dari masyarakat, yang tujuannya adalah agar mereka bisa ikut berperan dalam transformasi digital. Apa yang menjadi harapan terbesarnya Pak dari dilaksanakannya indeks masyarakat digital ini, Pak? Ya, tentu Kementerian Kominfo tidak bisa sendiri gitu ya dalam hal memenuhi kebutuhan yang tadi saya sebutkan, sekitar 600.000 talenta digital per tahun gitu ya. Kita melakukan kolaborasi dengan kementerian lembaga terkait ya, dengan pemerintah daerah ya, Jawa Timur dan provinsi lain, kemudian dengan pemerintah daerah kabupaten kota ya, berkolaborasi untuk menjawab kebutuhan daripada talenta digital. Nah, kami berharap pemerintah daerah bisa menjadikan indeks tersebut sebagai salah satu referensi dalam pembangunan atau penyediaan kebutuhan dari para pekerja terampil di sektor industri di wilayahnya. Terima kasih banyak atas waktunya Bapak berdua di Zona Inspirasi. Dan pemirsa, demikian perbincangan kita bersama Dr. Said Mirza Palevi M.Eng, Kepala Puslitbang Aptika dan IKP Kominfo, dan juga Bapak Adi Karyono selaku Sekretaris Daerah Jawa Timur. Dan demikian Zona Inspirasi pada kesempatan kali ini. Saya Diana Dwika undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.